Selamat datang. Di awal film kita melihat seorang pria bernama Vince terlihat dalam badai yang mengerikan. Dia telah mengenakan pakaian anti-UV, dan robotnya mengungkapkan kepadanya bahwa radiasi UV berada pada tingkat yang ekstrim. Setelah itu, Vince pindah ke toko. Dan ada juga robotnya bernama Dewey bersamanya. Vince memperhatikan bahwa ada banyak mayat di toko itu. Kemudian, robotnya mulai mengambil barang-barang dari sana. Vince juga menemukan makanan anjing di sana. Yang dia ambil. Setelah itu, Vince pergi dengan mobilnya. Pemandangan seluruh kota ditampilkan, di mana semuanya telah dihancurkan. Dan kondisi tempat itu sangat buruk. Karena suhu telah meningkat karena kerusakan lapisan ozon sebelum waktunya. Dan orang-orang tidak bisa bergerak keluar karena lapisan UV. Karena itu, semua orang telah menemui ajalnya kecuali beberapa orang. Setelah itu, Vince mengamati peta. Dia menyadari bahwa dia telah mengambil makanan seluruh kota. Meskipun demikian, ia bergerak maju untuk mencari hal-hal yang dapat dimakan. Pada saat yang sama, dia mengamati badai yang mendekat di depan. Pindah ke jalan lain, ia mulai meninggalkan kota. Tapi badai itu mengejarnya. Ketika Vince menghentikan mobilnya di suatu tempat, dan badai pecah di sana. Kemudian Vince dan robotnya Dewey bergerak maju entah bagaimana. Setelah itu, Vince membawa Dewey ke sebuah ruangan. Di mana dia membersihkan dirinya dan robot itu. Di sini diketahui bahwa Vince sakit parah. Karena dia menderita penyakit TBC. Juga diketahui di sini bahwa bangunan tempat mereka berada, dibuat sebagai rumah oleh Vince. Setelah ini, Vince bertemu anjingnya. Terlihat di sini, bahwa mereka memiliki kasih sayang yang besar satu sama lain. Sementara Dewey datang, mengambil barang-barang, yang telah diambil dari toko oleh mereka. Vince memberi makan anjingnya, yang dia ambil dari toko. Setelah itu, ketika Vince melihat makanannya, kemudian dia mengetahui bahwa dia memiliki sedikit makanan yang tersisa untuk dimakan. Vince memasukkan banyak buku ke dalam mesin setelah mengambil, di mana perangkat itu sendiri mengekstrak informasi dari buku itu setelah memindai. Terlihat di sini bahwa Vince sebenarnya sedang membuat robot. Setelah itu, Vince sedang membaca buku di malam hari. Kemudian dia tahu bahwa radiasi telah mencapai tingkat yang ekstrim. Vince sangat sedih melihat anjingnya. Apa yang akan dihadapinya setelah kematianku? Kemudian, Vince terlihat bekerja di laboratoriumnya. Dan dia juga telah memprogram semua informasi radiasi di dalam robot. Setelah itu, ketika dia membuat robot kemudian dia mengetahui itu. Dia membutuhkan kamera. Lalu dia memasang kamera ke robot baru itu, mengeluarkannya dari Dewey. Data mulai bergeser di dalamnya saat dia menyalakan robot. Vince ingin mengomunikasikan robot ini. Kemudian robot juga mulai bergerak sendiri. Vince memeriksa robot buatannya di sini. Lalu dia sangat senang. Dia memberitahu anjingnya, Anda akan mendapatkan teman baru. Selanjutnya, Vince sibuk bekerja pada robot itu dan dia membuatnya tahu cara berbicara, sehingga robot itu mulai berkomunikasi secara bertahap. Kemudian Vince merasakan kebahagiaan yang luar biasa, memperhatikannya berbicara. Kemudian, Vince bertanya, ceritakan sesuatu tentang Anda. Robot menceritakannya, robot tidak membahayakan manusia. Mereka lebih suka mengurus manusia. Terlihat di sini bahwa anjing Vince tidak menyukai robot ini. Kemudian robot itu memberitahu Vince, saya telah dirancang sedemikian rupa, agar saya dapat merawat manusia dan hewan. Vince berkata padanya, anjing saya sangat berharga bagi saya. Anda harus menjaganya. Setelah ini, lampu dimatikan di tempat itu. Kemudian, Vince bergerak ke atas untuk memeriksa deformitas dan dia memperbaiki kabel. Karena ini, cahaya dipulihkan di sana. Dan robot juga terbangun. Pada saat yang sama, Vince mengamati bahwa badai mendekat di luar. Itu penyebab matinya lampu. Setelah itu, ketika Vince datang ke robot kemudian robot memberitahu dia, bahwa badai yang mengerikan akan pecah. Dan badai itu akan menghampiri kita dalam waktu 24 jam. Dan kita tidak akan bisa menyelamatkan darinya. Karena itu akan berlanjut di sini selama 40 hari. Mendengar itu, Vince mengerti bahwa mereka harus meninggalkan tempat ini. Vince setelah makan apa yang harus dia lakukan lebih jauh, artinya kemana dia harus melangkah lebih jauh, tapi tugasnya masih belum lengkap di sini. Karena dia harus memproduksi seluruh tubuh robot. Setelah ini, dia berpikir untuk pindah ke San Francisco.
Pada saat yang sama, mulut Vince berdarah. Akibatnya, dia sedih. Setelah itu, Vince juga memproduksi tubuh robot itu. Robot itu sedang melihat tangannya. Vince mengajarkan robot itu cara berjalan. Vince meminta robot itu untuk mengejarnya saat mulai berjalan. Pada pandangan pertama, robot itu mulai berjalan dengan sempurna. Akibatnya, Vince sangat bersemangat. Ketika anjing Vince menggonggong maka robot itu jatuh. Kemudian, Vince mulai mengemasi barang bawaannya untuk meninggalkan tempat itu. Dan robot sedang berlatih berjalan dan berlari di lantai atas. Vince meminta Dewey untuk menemani setelah mengemasi seluruh barang bawaan. Tapi, Dewey tidak memiliki kamera sehingga tidak dapat melihat. Jadi itu memukul hal-hal. Setelah ini, Vince mengambil kamera dari kamera CCTV, dan dia memperbaikinya. Setelah ini, mereka akan meninggalkan tempat itu dengan Buzz. Dan robot baru belajar hal baru di sini. Di sini diketahui bahwa Buzz mereka aman dari radiasi UV. Setelah itu, mereka mulai pindah ke San Francisco, meninggalkan tempat itu. Di mana semuanya telah hancur. Setelah itu, mereka bergerak maju. Robot humanoid baru memiliki informasi tentang segalanya. Jadi itu membimbing mereka. Setelah ini, mereka berhenti di sebuah kota. Dan robot baru di sini memperhatikan kartu pos Vince. Dan tertulis Vince, aku terlalu menyukaimu kartu pos. Kemudian Vince menceritakan bahwa orang-orang terbiasa menggunakan kartu pos untuk berkomunikasi di masa lalu. Lalu robot itu bertanya, siapa yang mengirimimu kartu pos ini? Vince mengatakan di atasnya, itu telah dikirim kepada saya oleh paman saya. Setelah ini, Vince meminta robot untuk ikut dengannya. Kemudian mereka berdua keluar. Kemudian dia memberitahu semua aturan dan peraturan kepada robot. Di mana dia harus mencari makanan untuk anjingnya dan juga memberinya makan. Setelah itu, mereka melihat sebuah gedung bioskop. Kemudian Vince memintanya untuk membuka kunci pintu gedung bioskop. Kemudian robot itu dengan mudah membuka kunci pintu itu. Masuk ke dalam, Vince memintanya untuk mencari makanan. Pertama kali, robot itu melihatnya. Vince mengambil beberapa makanan dari sana. Jadi mereka berdua keluar. Dia menambahkan popcorn di atas benda besi. Popcorn itu dimasak karena suhunya tinggi. Jadi mereka berdua sangat bersemangat. Setelah ini, mereka mengamati badai yang mendekat di sana. Jadi mereka pindah dari tempat itu. Tapi badai itu mendekati mereka. Vince mengerti bahwa mereka tidak akan bisa menghindari badai ini. Jadi dia keluar, mengenakan setelan UV-nya. Dia mulai menyesuaikan kukunya untuk memperbaiki Buzz. Dan dia juga meminta robot untuk melakukannya. 3 paku dipasang di sini oleh Vince. Sementara 1 diperbaiki oleh robot. Setelah itu, Vince dengan cepat masuk ke dalam Buzz. Sekarang badai mendekat ke sana. Setelah itu, robot juga masuk ke dalam Buzz. Sekarang Buzz mereka dikelilingi oleh badai itu. Buzz mulai melayang di udara. Karena 3 paku tidak terpasang sempurna. Tapi itu masih menempel di sana. Buzz kembali ke tempatnya saat badai berhenti. Mereka semua aman dan sehat dan tidak membahayakan. Setelah itu, Vince dan robot itu keluar. Kemudian Vince mengamati bahwa semua paku telah dicabut. Tapi ada 1 belum dicabut dan diperbaiki oleh robot itu. Jadi dia menghargai robot. Sekarang ban telah rusak. Ketika robot itu datang untuk memasang ban maka mereka tahu, mereka tidak memiliki dongkrak untuk mengganti ban. Vince memberitahunya pada robot, bahwa kita tidak bisa memperbaiki ban tanpa dongkrak. Terlihat di sini, robot itu mengangkat bas itu. Kemudian ia meminta Vince untuk memperbaiki ban. Vince segera memperbaiki ban. Vince berkata kepada robot itu sambil memujinya, bahwa kamu mungkin jagoan Jack. Vince menyarankan robot itu, miliki nama, Jack. Robot itu berkata, tidak. Saya ingin memiliki nama, William Shakespeare. Vince berkata, tidak, itu nama yang panjang. Kemudian, mereka memilih nama robot itu, Jeff. Keesokan harinya, Vince tertidur, masuk ke dalam sambil menyesuaikan tata surya di Buzz. Kemudian anjing itu mulai menggonggong dan robot baru, Jeff, mulai berbicara. Jadi Vince bangun. Kemudian robot baru Jeff memberitahunya, bahwa saya sedang belajar bahasa anjing. Dikatakan, saya pikir anjing Anda tidak menyukai saya. Mereka berdua meninggalkan tempat itu. Pada saat ini, Jeff duduk dengan Vince di kursi depan. Setelah itu, mereka berdua mulai bergerak ke jembatan emas. Jeff bertanya kepada Vince apa itu kepercayaan. Vince tetap tidak dapat menjelaskan kepadanya.
Vince menceritakan kisahnya sendiri. Dia mengatakan bahwa saya pernah bekerja dengan beberapa orang, beberapa tahun yang lalu. Tapi mereka semua tidak terlalu pintar. Dan kami semua sedang mengerjakan sebuah proyek. Dan semua percaya kecuali Vince bahwa masalah perangkat lunak tidak akan terpecahkan. Tapi Vince menyelesaikan masalah perangkat lunak itu. Karena itu, bos memuji dia. Vince berkata, memang, saya telah melakukan tugas itu sendirian. Tapi saya mengatakan kepada bos bahwa kami telah saling melakukan tugas itu. Dengan cara ini, saya mendapat kepercayaan dari semua orang. Ini adalah arti dari kepercayaan. Dalam cara saya, kepercayaan kami dibangun di atas orang lain. Tapi itu juga tidak bisa dimengerti untuk Jeff. Kemudian Vince berkata, oke, saya akan memberitahu Anda setelah musyawarah. Setelah itu, mereka berhenti di dekat sebuah restoran, di mana Vince keluar setelah meninggalkan anjingnya dan Jeff. Vince muntah darah ketika dia memasuki restoran. Kondisinya juga semakin memburuk, jadi dia sangat sedih. Vince datang untuk menjemput anjingnya saat dia mendengar suara gonggongan anjingnya dari luar. Tapi Vince meminta Jeff untuk masuk ke dalam bus. Jeff ingin mengemudikan bus. Vince dan anjingnya berkomunikasi satu sama lain di restoran, di mana dia melatih anjingnya untuk duduk dan berdiri. Sementara Jeff sedang berlatih mengemudi di luar. Vince berlari keluar saat dia mengamatinya. Pada saat yang sama, Jeff menabrak bus itu dengan kendaraan. Karena ada sinar matahari jadi Vince tidak bisa bergerak di tempat itu. Setelah itu, Vince memanggil Jeff dan bertanya, apakah Anda mengemudi? Jeff berkata dengan gugup, tidak. Saya sedang mengemudi. Setelah itu, Jeff membalikkan bus masuk. Jeff kembali menabrak bus ketika Vince berteriak untuk menghentikannya. Setelah itu, Vince mulai membakar tangannya saat mengenai di bawah sinar matahari. Sekarang dia memberitahu Jeff, anjing dan saya tidak bisa datang di bawah sinar matahari. Kami akan terbakar jika kami muncul di sana. Vince menunjukkan kemarahannya pada Jeff. Mengatakan, saya hanya memberikan tugas kepada Anda yaitu untuk mengurus bus. Dan Anda tidak melakukannya dengan baik. Vince menunjukkan agresinya, akibatnya, Jeff merasa sakit. Setelah itu, mereka bergerak maju, duduk di dalam bus. Kemudian Vince mengizinkan Jeff mengemudikan bus. Kali pertama, Jeff mulai mengemudi dengan sempurna. Vince sangat bersemangat karena tindakan ini. Setelah itu, Vince meminta Jeff untuk mengemudikan mobil dengan kecepatan 50 mil per jam. Jeff melakukan hal yang sama dan mereka bergerak maju. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat di malam hari, di mana langit tampak indah bagi mereka. Vince mengatakannya, hal-hal telah berubah setelah hilangnya lapisan ozon. Sering terjadi bahwa langit tampak indah seperti ini. Jeff bertanya padanya, jika tidak ada bahaya di malam hari, mengapa kita bepergian di siang hari? Vince mengatakan, ada penyebabnya. Ada bahaya di jalan, dan bahaya ini berasal dari manusia. Kita mungkin bisa melindungi diri kita dari radiasi UV di malam hari tetapi kita masih memiliki bahaya bagi manusia. Dan kita tidak boleh percaya pada manusia manapun. Vince batuk, jadi dia pergi untuk tidur. Jeff mengatakan, saya akan tinggal di luar. Hari berikutnya, Jeff mendengar suara. Jadi dia pindah ke bus. Ia mengamati di sini bahwa Vince muntah darah. Dan dia kesakitan. Jeff bertanya di sini apa yang harus saya lakukan untuk membantu Anda. Kemudian Vince memintanya untuk memanggil dokter. Setelah itu, Jeff memeriksa pengetahuannya yang diperoleh dari buku-buku tersebut. Kemudian ia meletakkan kain basah di atas kepala Vince, menurut pengetahuan ini. Itu terlalu banyak mengurus Vince. Anjing Vince juga mengamatinya seperti itu. Kini kondisi Vince secara bertahap mulai pulih. Setelah itu, Jeff mencapai mal saat mengemudikan bus. Ia memperhatikan bahwa Vince sedang tidur. Jadi dibutuhkan robot humanoid sebelumnya. Dan ia pergi keluar untuk membawa makanan bersamanya. Setelah itu, mereka mulai mengumpulkan barang-barang, pergi ke mall. Di sisi lain, Vince terbangun di dalam bus. Dia takut ketika dia melihat di luar, di mana Jeff sedang mengumpulkan komoditas. Vince datang ke mall sambil mengenakan pakaian anti-UV. Dewey melihat sebungkus makanan. Dia jatuh saat ia pergi untuk mengambilnya. Dan rusak setelah tersangkut pada suatu benda. Mendengar suaranya, Vince mendekat ke sana. Ia melihat bahwa Dewey telah rusak. Jadi Vince mematikannya. Kemudian, Vince mendengar suara di suatu tempat. Jadi dia pergi ke tempat itu untuk memeriksa di mana dia menemukan Jeff di sana. Ini memberitahu bahwa saya mengumpulkan komoditas.
Kemudian Vince menyarankan agar kita tidak tinggal di sembarang tempat untuk mengumpulkan barang-barang itu. Dan tempat ini tidak aman. Jadi mereka berdua menjauh, masuk ke dalam bus. Mereka melihat bahwa sebuah mobil mengikuti mereka. Jadi Vince datang ke daerah perkotaan, meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Vince meminta Jeff untuk mengemudikan bus. Dan dia juga mengatakannya, kami mungkin terbunuh karena kesalahan kami. Setelah itu, Vince mengeluarkan senjatanya. Mereka bergerak maju. Sekarang mereka melanjutkan perjalanan mereka sampai malam. Tapi mobil itu masih mengejar mereka. Vince meminta Jeff untuk mengemudikan mobil dengan kecepatan penuh. Jadi mereka datang dari jarak yang sangat jauh dari mobil. Mereka mengamati bypass, kemudian Vince mengendarai bus dari atas ke bawah, kemudian mereka mulai bergerak di bawah jembatan. Jeff berkata kepada Vince bahwa kita tidak bisa bergerak di bawah sisi jembatan. Tapi Vince tidak mendengar satu kata pun. Setelah itu, mereka menghentikan mobil di tempat yang sama. Vince sangat ketakutan. Sementara itu, Jeff turun dari bus dan mendorong bus membawanya ke sisi bawah jembatan. Mereka sebenarnya datang ke sini dengan tujuan untuk menyembunyikan diri. Kemudian mobil lain juga tiba di sana. Vince sangat siap untuk membunuh orang itu, memegang senjatanya. Dia senang ketika mendengar suara mobil itu pergi. Vince menemukan pecahan mobilnya yang rusak. Kemudian Vince berkata kepada Jeff, saya tidak dapat memperbaikinya sekarang. Kita juga tidak bisa pergi ke San Francisco. Lalu Jess berkata padanya sambil menghibur, jangan khawatir. Saya akan memperbaikinya. Kemudian Vince berkata menjadi agresif, kamu adalah mesin. Anda tidak mengerti apa-apa. Anda juga tidak bisa. Dia juga menunjukkan kemarahannya pada Jeff dan masuk ke dalam bus. Tapi Jeff basah kuyup karena hujan. Vince berkata kepada Jeff, masuk ke dalam bus. Kita bisa pindah ke jembatan emas. Vince kembali menceritakan satu cerita lagi di sini. Di mana lapisan ozon sudah mulai berkurang dari sebelumnya. Orang-orang pada awalnya berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi mereka mulai tinggal di rumah secara tersembunyi, tetapi ada juga orang-orang seperti itu di antara mereka. Siapa yang tahu bahwa tidak ada yang akan terjadi secara positif. Jadi mereka mengumpulkan barang-barang itu dengan bijak. Saya juga termasuk di antara mereka. Vince menceritakan ketika saya sedang mengumpulkan makanan dari supermarket. Saya menemukan seorang gadis kecil di sana bersama ibunya. Ibu gadis itu telah menyerahkan pistol padanya. Dan dia telah menasihatinya, tembak orang yang kamu lihat. Kemudian saya mengerti bahwa mereka akan membunuh saya jika saya meminta bantuan mereka. Jadi saya terus menyembunyikan diri di sana. Setelah itu, seorang pria datang kepadanya. Dia punya pistol dan dia menembakkan senjatanya berkali-kali. Sudah terlambat sebelum saya dapat mengambil tindakan apapun. Karena gadis kecil dan ibunya telah menemui ajalnya. Ketika saya pergi ke sana, tas gadis kecil itu bergerak. Saya mendapatkan anjing ini setelah memeriksanya. Dan kami bersama sejak saat itu. Dia mengatakan, saya bisa saja merawat gadis kecil itu dan ibunya. Tapi saya hanya merawat anjing mereka setelah kematian mereka. Jadi itulah alasan saya telah membuat Anda sehingga Anda dapat merawat anjing saya setelah saya. Hari berikutnya, mereka memulai perjalanan mereka di mana Vince sangat sakit. Jadi dia istirahat. Jeff membawa mereka ke San Francisco, di mana dia melihat kartu pos Vince. Dan ada tulisan ayah di belakangnya. Tidak ada tertulis apa-apa ketika dia memeriksa kartu yang tersisa. Setelah itu, kupu-kupu menabrak bus mereka. Melihat itu, Jeff menghentikan bus. Karena kupu-kupu itu bertahan hidup di bawah sinar matahari. Kemudian dia memanggil Vince untuk menunjukkannya. Setelah itu, ketika Vince mengeluarkan tangannya di bawah sinar matahari, dia tidak terluka. Ternyata, lapisan ozon telah pulih, efek radiasi UV juga telah berakhir. Setelah itu, Vince keluar dan Jeff sangat bersemangat di sini. Vince melihat sekilas matahari dan merasakan sinarnya. Jeff dan anjingnya juga keluar. Vince melihat tempat itu dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, ia mengamati kupu-kupu yang terbang ke tangannya. Setelah itu, mereka melangkah maju. Vince keluar setelah mengenakan pakaian yang sempurna. Vince berkata di sini, saya tidak pernah merasakannya, seperti yang saya rasakan hari ini. Jeff memberitahu Vince bahwa saya bermimpi tadi malam, saya bermimpi bahwa kita telah pindah ke jembatan emas. Vince terheran-heran memikirkan bagaimana robot bisa bermimpi. Tapi dia merasa baik dan meminta maaf kepada Jeff. Saya minta maaf bahwa saya telah memanggil Anda robot atau mesin. Jeff berkata kepada Vince, Anda telah memberitahu saya bahwa kartu pos itu diberikan kepada Anda oleh paman Anda. Tapi ada yang menyatakan ayah.
Kemudian Vince menceritakan seluruh kisah yang sebenarnya. Ayahku meninggalkanku sebelum kelahiranku. Dan ayah saya sebenarnya adalah seorang insinyur, dan kartu itu diberikan kepada saya pada hari ulang tahun saya. Sebenarnya, ayah saya telah mengundang saya untuk bertemu dengannya. Saya telah membeli pakaian ini untuk bertemu dengannya. Tapi aku tidak bisa memakai pakaian ini. Kemudian Jeff bertanya kepadanya tentang kartu lain. Vince mengatakan bahwa saya menyimpannya karena saya menyukainya. Karena saya ingin mengembara dunia tetapi saya tidak pernah mengunjungi tempat lain kecuali kota saya. Vince juga mengatakan bahwa pengalaman yang baik bagi manusia untuk merasa baik berdiri di atas jembatan emas. Kemudian Jeff berkata kepadanya, kita pasti akan berkunjung ke sana. Vince mengatakan, bahwa aku tidak bisa ke sana karena aku akan mati. Jeff sedih setelah mendengarnya. Vince berkata padanya, berikan kata-kata Anda bahwa Anda akan merawat anjing saya, setelah kematian saya. Jeff mengatakan, tentu, saya akan mengurusnya. Setelah itu, Vince meminta Jeff untuk bermain dengan anjingnya. Tapi anjing itu bermain dengan Vince bukan dengan Jeff. Anjing memberikan bola kepada Vince lagi dan lagi. Melihat itu, Jeff mengerti anjing itu tidak menyukainya. Vince berkata, jangan khawatir. Ini juga disesuaikan dengan Anda secara bertahap. Setelah itu, Vince memuntahkan darah lagi dan Jeff mulai mengarahkannya ke bas. Vince dan Jeff saling berpelukan. Setelah itu ketika Vince sedang bepergian, di dalam bas, kemudian anjingnya juga menemaninya. Mereka mulai bermain. Akibatnya, Jeff menjadi kesepian dan sedih. Kemudian, Vince tertidur di dalam bas dan Jeff sedang mengumpulkan barang-barang di luar. Anjing Vince mulai menangis di malam hari. Mengamatinya, Jeff mengerti maksudnya, bahwa Vince tidak ada lagi. Jeff mengobarkan Vince dan setelan UV-nya. Sekarang Jeff dan anjingnya sangat sedih atas kematian Vince. Hari berikutnya, Jeff berpikir apa yang harus dilakukan. Ia ingat bahwa ia harus melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Vince. Artinya dia menyuruh anjing makan setelah mengeluarkan makanannya. Setelah itu, anjing itu mulai bermain dengan Jeff. Karena itu, Jeff sangat senang. Artinya, anjing telah belajar hidup dengan Jeff. Hari berikutnya, mereka mulai pindah ke San Francisco, di mana mereka harus pindah ke Jembatan Emas. Kemudian mereka pindah ke tujuan mereka dengan bersemangat. Kemudian mereka mencapai Jembatan Emas, setelah melewati perjalanan panjang. Kemudian Jeff terasa seperti manusia setelah bergerak di atas jembatan sesuai saran dari Vince. Jeff menemukan catatan di sana di mana seorang gadis menyatakan, dia selamat. Dan dia disembunyikan di suatu tempat. Kemudian Jeff memutuskan untuk membantu gadis itu. Setelah itu, ia menempelkan kartu pos Vince, membuat gambarnya di atasnya. Jeff dan anjing itu pergi untuk membantu gadis itu. Sekarang Jeff menceritakan kisahnya kepada anjing. Dan film selesai pada adegan ini. Jangan lupa berlangganan untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.